Halo semuanya, di sini kami akan mempresentasikan IPJBLBK dengan topik mengenal cita-cita yang dipersembahkan oleh kelompok 1 dari kelas 10-1. Jadi, cita-cita adalah tujuan hidup yang ingin dicapai oleh seseorang. Menurut KBBI, cita-cita dapat diartikan sebagai keinginan selalu ada di dalam pikiran, yang dimana itu berperan penting sebagai motivasi untuk berusaha keras dan mengembangkannya untuk meraih tujuan kita. Dengan memiliki cita-cita yang jelas dan terarah, seseorang dapat fokus pada tujuan hidupnya serta memberikan arah dan makna dalam kehidupan. Jadi, jika kita kaitkan dengan salah satu kebiasaan yaitu gemar belajar, kebiasaan ini mendorong anak untuk rajin belajar, berpikir kritis, dan terus berkembang demi meraih cita-citanya. Dengan semangat belajar yang tinggi, murid dapat tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan berkarakter. Yuk kita lihat-lihat anggota dan cita-citanya dari kelompok 1 kelas 10-1. Apa cita-cita kalian nanti pada saat lulus SMA? Cita-cita saya adalah menjadi seorang peneliti farmasi, karena keinginan orang tua saya dan saya ingin mengikuti jejak abang saya. Serta bidang farmasi tidak hanya terbatas di apotek. Ada banyak peluang seperti di rumah sakit, industri obat, riset, bahkan di pemerintahan. Hal ini membuat saya semakin tertarik untuk mengejarnya. Cita-cita saya adalah menjadi seorang pengusaha. Sejak kecil, saya sudah tertarik dengan dunia jual beli dan merasa senang saat orang lain menyukai produk yang saya tawarkan. Kedepannya, saya ingin terus berbagi kebahagiaan itu dengan konsumen melalui bisnis yang saya bangun. Cita-cita saya adalah menjadi seorang fashion designer. Alasan saya ingin menjadi fashion designer adalah karena saya memiliki ketertarikan yang mendalam terhadap dunia fashion sejak kecil. Saya juga senang melihat bagaimana pakaian bisa mencerminkan kepribadian seseorang dan menjadi bentuk ekspresi diri. Cita-cita saya adalah menjadi seorang pengusaha karena saya ingin memiliki kebebasan dalam bekerja dan mengembangkan sesuatu yang sesuai dengan passion saya. Menjadi pembisnis memberi saya peluang untuk terus belajar, berinovasi, dan mengambil kendali atas masa depan saya. Cita-cita saya adalah menjadi seorang pengusaha karena saya ingin menciptakan lapangan kerja dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Cita-cita saya adalah menjadi konsultan pajak dan akuntan. Saya memilih ini karena sejak kecil saya sering melihat papa saya bekerja di bidang akuntansi, dan dari situlah saya mulai tertarik. Menurut saya, bidang ini punya prospek yang jelas dan dibutuhkan di banyak sektor, karena setiap orang dan perusahaan pasti butuh bantuan dalam mengurus keuangan dan pajak, apalagi dengan aturan yang terus berubah. Lalu, kalian berencana kuliah di mana dan ambil jurusan apa? Saya memilih kuliah di Universitas Airlangga dengan mengambil jurusan farmasi. Karena reputasinya yang unggul, kurikulumnya berstandar internasional, serta fasilitas dan lingkungan belajarnya yang mendukung, dengan bimbingan dosen yang kompeten juga, saya yakin universitas ini adalah tempat yang terbaik untuk mewujudkan cita-cita saya sebagai peneliti farmasi. Saya berencana kuliah di Universitas Ciputra dan mengambil jurusan bisnis internasional. Alasannya karena kakak saya dulu juga bersekolah di sana dan banyak bercerita tentang pengalaman belajarnya positif. Selain itu, Universitas Ciputra terkenal secara internasional di bidang manajemen dan bisnis yang nantinya akan sangat bermanfaat untuk karir saya sebagai pengusaha. Saya berencana kuliah di UMN dan mengambil jurusan fashion design. Alasannya adalah karena memiliki kurikulum fashion design yang modern dan relevan dengan industri. Didukung juga fasilitas yang lengkap, dosen yang berpengalaman, serta lingkungan kampus yang kreatif dan kolaboratif. UMN juga membuka peluang magang dan koneksi industri yang kuat sehingga mendukung saya dalam mengembangkan karir di dunia fashion.
Saya memiliki 3 option universitas. Yang pertama, saya memilih King's College London karena reputasinya yang unggul di bidang bisnis, kurikulumnya yang relevan dengan kebutuhan industri, serta lingkungan internasional dan dukungan karir yang kuat juga menjadikan King's tempat ideal saya untuk mengembangkan pengetahuan. Yang kedua, saya memilih RMIT University karena memiliki jurusan yang sesuai dengan minat saya, serta menawarkan banyak peluang magang dan proyek langsung dengan perusahaan. Option terakhir saya adalah di Ciputra, Surabaya. Saya berencana kuliah di Universitas Multimedia Nusantara dan mengambil jurusan bisnis, karena kampus tersebut memiliki kualitas pendidikan yang baik dan mendukung pengembangan jiwa wirausaha. Saya berencana kuliah di Universitas Ciputra atau BINUS dan mengambil jurusan akuntansi. BINUS termasuk salah satu universitas swasta terbaik di Indonesia dan jurusan akuntansi yang sudah terakreditasi unggul dan juga memiliki jaringan alumni yang luas di dunia kerja. Sedangkan Universitas Ciputra dikenal dengan pendekatan pendidikan yang kuat di bidang bisnis dan kewirausahaan, serta lokasinya yang cukup dekat dari Bali. Baiklah, dari jawaban kalian tadi, maka jurusan dan mapil apa yang akan Anda ambil saat kelas 11 nanti? Saya memilih jurusan MIPA di SMA karena saya tertarik pada pelajaran kimia dan biologi yang menjadi dasar penting dalam ilmu farmasi. Selain itu, saya juga mengambil mata pelajaran tambahan bahasa Mandarin karena saya menyadari pentingnya kemampuan bahasa asing dalam menghadapi perkembangan ilmu dan teknologi global, termasuk dalam bidang farmasi, seperti pembuatan vaksin yang banyak berkembang di negara-negara seperti Tiongkok. Saya memilih jurusan IPS di SMA karena saya tertarik pada pelajaran ekonomi dan bisnis, yang menjadi dasar penting dalam dunia manajemen dan kewirausahaan. Selain itu, saya juga mengambil mata pelajaran tambahan bahasa Inggris lanjutan dan bahasa Mandarin, karena saya menyadari pentingnya kemampuan bahasa asing dalam menghadapi persaingan global, terutama di bidang bisnis internasional. Karena saya ingin menjadi fashion designer, yang paling dibutuhkan adalah skill dalam seni dan pengalaman yang pernah saya ikuti. Mata pelajaran yang paling dibutuhkan dalam menjadi fashion designer adalah seni rupa. Maka untuk memilih mata pelajaran pilihan, saya memilih mata pelajaran yang saya sukai, yaitu IPS yang terdiri dari geografi, ekonomi, sosiologi. Saya juga memilih biologi dan Mandarin sebagai mata pelajaran lanjutan. Jurusan yang ingin saya ambil untuk kelas 11 adalah IPS karena di dalamnya ada pelajaran ekonomi yang bisa membantu saya memahami dasar-dasar bisnis dan keuangan, sesuai dengan cita-cita saya menjadi entrepreneur. Mapel pilihan saya adalah English lanjutan dan IT. Saya memilih English lanjutan karena kemampuan bahasa Inggris sangat penting untuk studi dan bisnis di tingkat internasional. Sedangkan IT saya pilih karena di era digital saat ini, teknologi berperan besar dalam pengembangan bisnis, terutama dalam bidang digital marketing. Mata pelajaran yang saya pilih adalah IPS, Matematika Lanjutan, dan English Lanjutan, karena saya ingin memperkuat kemampuan analisis, logika, dan komunikasi internasional sebagai bekal untuk menjadi pengusaha di masa depan. Mata pelajaran pilihan saya adalah IPS, English lanjutan, dan juga Matematika lanjutan. IPS membantu saya memahami dasar ekonomi dan sosial, English lanjutan penting untuk komunikasi profesional, sedangkan Matematika lanjutan penting untuk melatih logika dan ketelitian yang dibutuhkan di bidang akuntansi dan pajak. Jadi, kesimpulannya adalah cita-cita anak bukan sekedar impian, tetapi proses membentuk kemandirian sejak dini. Dalam mengejar impiannya, anak belajar mengambil keputusan, menghadapi tantangan, dan bertanggung jawab atas pilihannya. Proses ini mencerminkan nilai generasi emas yang berkarakter, mandiri, tangguh, dan gemar belajar. Dengan dorongan yang kuat, kemandirian ini akan menjadi bekal yang kuat untuk meraih masa depan yang lebih baik.